Baik ya, berdasarkan rilis terakhir di video yang sebelumnya kita udah ngasih tahu 102 aplikasi pinjol legal OJK. Dan ternyata hari ini banyak dari aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh teman-teman itu tidak ada di dalam rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Maka secara otomatis pula sesuai dengan keterangan pihak OJK maka dinyatakan ilegal. Lantas hari ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Dan akhirnya kita mengambil inisiatif untuk menjelaskan kembali secara detail ya semua pertanyaan kawan-kawan terkait tentang aplikasi yang mereka tanyakan. Apa saja sih Bang aplikasi yang kemarin tidak disebutkan? Dan apa yang akan Abang jelaskan kepada kami terkait aplikasi yang kami tanyakan? Baik, yang pertama itu adalah aplikasi Kredivo, Akulaku, Shopee S-Pinjam, Shopee Paylater, Lazada Paylater, Yup, dan satu lagi apa? Home Credit Indonesia. Ada 7 apa 8 yang akan kita bahas dan tuntaskan pada video kali ini. Oke, siapa hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di Kredivo, Akulaku, Shopee Paylater, Shopee S-Pinjam, Lazada, Home Credit, terus ada Traveloka mungkin atau mungkin yang lainnya akan kita kupas tuntas dan beritahukan kepada kalian. Apakah mereka ini masih memiliki status legal OJK? Kalau seandainya iya, apa nama perusahaannya Bang? Nah, kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke, kita pengen ngebahas 3 dulu dan kebetulan 3 aplikasi ini lumayan raksasa. Sudah pasti hampir semua orang punya aplikasinya di handphone kita masing-masing. Yang pertama adalah Kredivo dan yang kedua adalah Shopee Paylater dan yang ketiga adalah Akulaku. Nah, untuk di Kredivo dan Shopee Paylater serta mungkin Akulaku kemarin tidak disebutkan dirilis 102 aplikasi pinjol ilegal, pinjol legal OJK. Ya, hari ini ternyata ketiga aplikasi ini memiliki nama PT. Untuk di Kredivo nama PT-nya adalah FinAxel Finance Indonesia. Ternyata sudah legal OJK. Dan untuk Shopee Paylater namanya PT Commerce Finance ya, dan Akulaku itu adalah PT Akulaku Finance Indonesia. Nah, ternyata ya untuk Shopee itu ada 2. Shopee Paylater dan Shopee S-Pinjam itu beda perusahaan, beda PT mereka. Yang tercantum di 102 aplikasi pinjol legal OJK itu adalah Shopee S-Pinjam. Itu namanya Lentera Dana Nusantara. Di urutan berapa gua lupa, kalian nanti bisa langsung cek saja. Dan untuk di Shopee Paylaternya itu masuk kepada PT Commerce Finance Indonesia. Ya, jadi mereka adalah 2 bos yang berbeda sebenarnya, tapi di dalam wadah yang sama. Dan ternyata ada lagi yang mengalami masalah yang sama dan serupa. Penasaran apa nama aplikasinya? Lanjut ya kan? Kita pengen ngebahas lagi untuk di ya Home Credit Indonesia. PT Home Credit Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oleh sebab itu banyak masyarakat kita yang minta tolong nih kepada pihak OJK. Banyak yang mengeluhkan bahwasannya Home Credit Indonesia hari ini bunganya banyak yang gila-gilaan Bapak Ibu OJK. Nah, kebetulan ini di bawah pengawasan Bapak Ibu OJK. Mohon dong dievaluasi supaya masyarakat kita benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya yang seperti ini nih. Oke, lanjut dulu. Nah, ini yang gua bilang tadi untuk Shopee S-Pinjam. Perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Lentera Dana Nusantara atau Shopee S-Pinjam telah berizin dari OJK. Statusnya legal, kata pihak OJK seperti itu. Jadi untuk payletternya itu tadi itu PT Commerce Finance itu ya, dan untuk di pinjolnya itu S-Pinjamnya itu masuk ke PT Lentera Dana Nusantara.
Ya, jadi udah cukup jelas ini. Dan gua bertanya tentang Yup ya. Yup ini juga legal OJK, PT Venture Tech Indonesia namanya. Ya, gua nggak bisa share-nya, maksudnya ini banyak banget tulisannya, ini gua udah singkat-singkat. Jadi Yup ini merupakan salah satu penyelenggara industri keuangan digital yang tercatat kegiatan usahanya di OJK dan menjadi objek regulatory sandbox, katanya seperti itu. Dan untuk ya Traveloka, kemarin banyak yang bertanya-tanya, Traveloka itu masuk ke PT Catur Nusa Sejahtera Finance, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya, ternyata itu udah masuk ya Traveloka. Dan gua kemarin banyak yang nitip pertanyaan itu untuk Lajada. Ternyata ya PT FinExcel Finance Indonesia atau Kredivo yang bekerja sama dengan Lajada Paylater terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ternyata Lajada Paylater dan Kredivo sama-sama satu perusahaan dan mereka saling bekerja sama sesuai dengan informasi dari pihak OJK. Jadi yang kemarin bertanya-tanya tentang ya Kredivo, Lajada, Shopee S Pinjam, Shopee Paylater, Kredivo Aku Laku Home Kredit dan Yup, ternyata mereka memiliki legal standing di OJK. Artinya mereka legal OJK dan terjawab sudah. Jadi ya gua mengeluhkan kepada pihak OJK tentang penagihan yang tadi, aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan ini. Ya ini kan aplikasi-aplikasi yang lumayan raksasa lah untuk saat ini, dengan limitnya yang sampai dengan puluhan juta. OJK cuman bilang katanya seperti ini. Sehubungan dengan penagihan yang dilakukan oleh bagian penagihan atau debt collector, PUJK Fintech Peer-to-Peer Lending dapat kami informasikan bahwa nama yang dicantumkan konsumen sebagai pihak yang dapat dihubungi saat mengajukan pinjaman juga dapat menjadi pihak yang dianggap sebagai kontak darurat konsumen. Dalam hal penagihan, PUJK Fintech Peer-to-Peer Lending dapat menghubungi pihak yang menjadi kontak darurat apabila konsumen sulit dihubungi. Nah, kemarin Bapak Ibu OJK yang terhormat, ini teman-teman kita banyak yang mengadukan. Katanya DC dari aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan ada yang meneror di luar kontak darurat, bahkan ada yang menagih. Ya, hari ini banyak masyarakat itu bingung kok mereka itu bisa tahu ya nama-nama yang ada di galeri kontak mereka seperti itu. Namun demikian kata OJK, pihak yang menjadi kontak darurat bukan merupakan pihak yang menjamin pinjaman atau kredit milik konsumen. Jadi kalau hari ini kontak darurat kalian ada yang ditagih-tagih sama pihak DC, nggak usah mau ya. Si pihak kontak darurat tadi ini bukan si penjamin pinjaman kita. Jadi kasih tahu sama kontak daruratnya yang mungkin hari ini udah risih dan mulai terganggu, nggak usah dilayani ya. Walaupun pihak OJK memperbolehkan pihak aplikasi menghubungi. Cuma di sini tak jelas ya. Apabila pihak yang dapat dihubungi saat mengajukan pinjaman juga dapat menjadi pihak yang dianggap sebagai kontak darurat konsumen. Nah, sebagai kontak darurat konsumen ini apakah kontak darurat akan boleh ditagih? Di sini pun bahasanya sepertinya masih cukup mengambang, tak tegas. Kita berharap ada bahasa yang mengatakan bahwasanya kontak darurat itu apa sih sebenarnya. Pihak DC ini kalau menghubungi kontak darurat ingin menyampaikan hutang kita, atau ingin menyampaikan penagihan, atau mungkin ikut-ikutan ditagih. Pusing ya. Banyak banget hari ini peraturan-peraturan yang sepertinya kalau menurut asumsi pribadi aku itu masih cukup kurang jelas banget. Dan kita berharap ini agar dievaluasi ulang saja ya.
Oke, jadi mungkin yang jelas untuk pertanyaan aplikasi-aplikasi yang tadi tidak tercantum di rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK itu ternyata mereka punya legal standing, terdaftar dan berizin di OJK ya. Jadi jangan ada yang tanya-tanya lagi, Bang, kenapa tidak ada ini, tidak ada itu. Ini gua udah jawab pada video kali ini. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.